Jangan sedih gitu kayak. Ini mau netes ya. Saya juga terharu. Ada netes sedikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita CO2 Creativity of OSIS. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu yang fenomenal, spektakuler guys, dari teman kita, dari ekstrakurikuler Taekwondo. Oke guys, sebelum kita lanjut sharing-sharing sama teman-teman kita, kenalin, gue Nabila, panggilan akrab gue Nana. Di sini gue sebagai anggota Segbit 09. Oke guys, kenalin, nama gue Gian Ramadan. Di sini gue sebagai wakil ketua 1. Nah, tadi kan kita berdua udah kenalin diri nih. Nah, teman-teman kita yang di sini belum perkenalan nih, dan pasti teman-teman CO2 juga belum pada kenal, mungkin kenal, tapi nggak terlalu ciren gitu, dengar-dengar aja. Mungkin bisa dimulai dari Yosa. Izin memperkenalkan diri, nama gua Yosa Lanika Dazawa dari jurusan Kimia Industri 1. Oke. Gua Renaldo Serenggolan ya. Biasanya kenal lah kalau bisa melihat sekolah. Iya betul. Itulah. Terus gua dari jurusan Kimia Industri 3. Nama gua Muhammad Gozi Murtado dari kelas 11 Kimia Industri 4. Biasa dipanggil ya Gozi, Kasih. Oji bisa? Bisa. Oh, bisa, oke. Kan enak kan kalau udah kenalan kan, yang kenal makin kenal. Abis ini siapa tahu nih kan dia akan mempes tuh kan Kak Goji, cakep banget di YouTube gitu. Bisa lah ya, spill IG-nya di bawah. Ditaruh sini nih. Oke, jadi kita mau ngapain nih Gilang? Jadi kita hari ini mau bincang-bincang hangat nih guys nih. Ini udah pada kelihatan tuh, udah pakai medali guys. Terus boleh liatin dong. Cahaya. Liatin dong. Jadi sini teman-teman kita alhamdulillah guys habis meraih prestasi, habis menang lomba. Bener. Sampai jadi perbincangan hangat ya kan, di grup angkatan, di grup guru-guru, di grup kelas. Masuk IG OSIS, masuk IG sekolah. Gimana, bangga nggak? Nggak bisa ditanya. Woi, Masya Allah. Terharu loh ya. Mantap. Mantap. Ini ada netes nih. Oke nih, kita mau sharing-sharing. Mungkin dari Gilang ada yang mau ditanyain ke kakak-kakaknya. Ini kan udah kalau dapat emas tuh kan biasanya udah nggak sekali 2 kali lah ya lomba ya. Itu udah dari kapan tuh Kak kira-kira ikut lomba-lomba taekwondo kayak gitu? Aku mulai dulu ya. Iya. Boleh. Kalau aku taekwondo itu mulai dari SD ya, kelas 6. Itu udah mulai aktif, udah sering ikut lomba. Ya banyak lah medali yang udah dapat. Tapi Keren. yang dapat duit ya baru kali ini. Emang perjuangan itu tidak sia-sia ya, walaupun prosesnya itu sangat amat panjang dan melelahkan. Mungkin dari Goji. Kalau gua sih sebenarnya juga dari ikut taekwondo dari kelas 3 SD. Sebenarnya iseng-iseng aja ya, pengen olahraga gabut gitu ya? Gabut. Ujung-ujungnya juga ya dalemin, tapi sempat juga ada vakum di kelas 5 sampai kelas 6 itu karena juga kendala waktu itu kan masih ada juga. Iya benar, masih ada jadi sibuk ya. Nah terus pas SMP baru sampai sekarang lanjut lagi. Ya, Gabutnya berfaedah ya Kak ya? Iya. Nggak kayak gabut saya. Biasa? Kalau gua dulu ikut taekwondo dari kelas 2 SD. Tapi SD itu Bocil petarung ya. cuman sampai kelas 4 kayaknya. Terus berhenti sampai ini sekarang baru lanjut lagi. Pokoknya ya ada jeda yang panjang tapi tidak begitu Menghambat. Iya benar. Nih, kan kalian udah pakai emas ini berkilau nih. Pasti kalian dapat prestasi dong. Dapat lah. Dengar nih kalian tuh lomba gitu kan. Boleh dijelasin gak sih kalian tuh lomba apa gitu? Terus apa sih saya dengar tuh kayak ada kelas-kelasnya gitu, dijelasin juga. Mungkin dari Nora ya? Mungkin saya basic memang taekwondo ya. Iya. Tapi kalau untuk lomba kemarin ini aku ikut di kickboxing ya. Itu udah beda dari basic saya ya, yang dari taekwondo. Jujur susah sih latihan buat untuk turun ke kickboxing ini.
kita harus bisa belajar tangan atau apapun itu, dari fisik segala macam jor-jorin ya, berat. Kami latihan 3 bulan untuk Poprov ini, ya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Berarti perjuangannya sekeras itu nggak sia-sia gitu ya? Iya. Terbalaskan dan terbayarkan gitu. Iya. Goji mungkin? Ya kalau gua kemarin tuh sebelumnya sebelum bulan November ya ada kejuaraan juga di Pekor tingkat provinsi ambil Yusam. Terus itu ya bener sih nggak mepet gitu kan persiapan kita kan, kalau misalnya mau itu pasti berbulan-bulan habis itu sakit-sakit lah, jatuh ya, dulu pegel, biru-biru jatuh bangun terus jatuh. Bangun tapi ya George aja ya. Namanya proses, bener. hasilnya juga ya insya Allah. Betul. Biasa? Mungkin nggak beda jauh sama Bang Rey. Karena perjuangan itu dimulai bersama-sama gitu ya. Basicnya taekwondo, terus lombanya kickboxing kan first time, jadi agak susah dari tekniknya, latihannya beda, gitu lah. Iya. Agak ini ya beda, apa sih jurus-jurus gitu ya? Ya, Iya. tekniknya. Oke, mungkin apa lagi? Di sini kan kalian lomba-lomba nih, pasti ada sih kayak yang apa sih ngejurusin kalian, kayak ada latar belakangnya kalian ikut lomba itu. Kalian dari eskul kah atau dari klub kah gitu? Ya mungkin kalau saya sih emang suka berantem orangnya. Jadi daripada kita berantem di jalan, merusak badan, gitu kan. Mungkin ada pengalaman juga yang buruk. Jadi saya aplikasiin di bela diri ini, lebih enak gitu. Kayak kita gebukin orang juga halal sih. Positif gitu ya. Jadi kalau lagi palang gitu ya udah timpahin aja di lapangan gitu ya. Emosinya diluapkan gitu ya. Nah, itu enak. Berarti bela diri ini termasuk kayak hobi juga gitu ya. Iya. Kayak kesenangan apa ya? Untuk obat untuk diri sendiri juga gitu ya. Keren. Bawaan dari lahir lah. Dari udah ninju. Dari kecil tuh udah suka gebukin anak orang gitu. Keras. Apa lagi? Apa lagi? Atau ada penyemangat gitu di belakangnya, makanya harus kayak wah gue harus ikut taekwondo nih. Ada nggak? Oh, kalau penyemangat sih ya pasti orang tua. Wah, iya. Mungkin yang lain. Nomor 1 Iya, itu sih nomor satu. wajib. Karena apapun itu doa orang tua itu pasti paling penting. Iya. Kalau udah direstuin pasti insya Allah lancar. Jangan sedih gitu kayak. Ini Udah mulai tuh saya juga terharu. Ada netes sedikit. Iya. Pasti orang tuanya juga bangga, udah banggain nama sekolah, nama keluarga, diri sendiri gitu. Tapi orang tua juga pasti ada kata-kata kalau kita tanding tuh pasti dia Iya, ngerasain rasa itu khawatir. ya namanya juga langsung Berantem namanya. ketumburan fisik lah istilahnya. Benar. Namanya orang tua, apapun hal kecil apapun pasti sangat bikin khawatir gitu. Nah, mungkin kalian kan udah ikut taekwondo dari lama gitu kan. Mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa diceritain ke teman-teman, di-sharing ke teman-teman CO2 gitu. Mungkin dari Goji, pengalaman apa aja dari kecil taekwondo ngapain aja? Ya, kalau pengalaman banyak Mbak, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahnya tapi Alhamdulillah. yang senang-senangnya juga banyak, apalagi kalau misalnya itu apa ya istilahnya itu kebersamaan itu Mbak. Kerasanya itu pas udah latihan. Jadi kan kita itu nggak langsung pulang. Pasti ngumpul dulu, walaupun disuruh pulang nggak langsung pulang, pasti kita orang Pasti main dulu ya. ngomong dulu bicara-bicara. ngobrol ya kan, makan-makan. Terus tuh kalau misalnya apa ya, kalau momen-momen kayak enaknya itu alhamdulillah belum. Masih di positifnya ya. Ya, masih jangan enak lah, sampai masih lah ya enak. ke situnya. Bener. Bang Rey? Kalau momen enaknya sih banyak. Ya, kayak dari cacat, misalnya dari resiko patah tulang atau itu sering kaki bengkak atau apa. Yang pernah saya alamin pas lomba kelas 9 SMP itu dan Lanal Cup itu jempol saya agak mengkol gitu. Kalau Bang Rey ini kayaknya banyak gak enaknya nih ya dibanding Kak Gozi nih.
Tapi dengan banyaknya musibah kayak gitu, ada pelajaran tersendiri buat Bang Rey. Ada hikmahnya gitu. Banyak. Apa hikmahnya? Terus berusaha. Betul, semangat. Biasa? Pengalamannya ya banyak lah, dari kecil sampai sekarang ikut bela diri itu, dari cedera, latihan, ngumpul itu, walaupun cedera tapi asik lah latihannya, tetap enak. Nggak kapok lah. Nggak kapok. Ya, kan tadi kalian sempat ngomongin cedera. Cedera kalian yang paling parah dalam mengikuti bela diri tuh kayak gimana? Atau patah tulang, atau kesleo? Ya, kalau saya sih cuma 3 jari aja angkat kalau jari kaki. Tapi itu diurut gitu, langsung diurut. Enggak, Terus nggak diobatin? ditahan aja. Tapi itu emang jiwa-jiwa petarung tuh kayak nggak pernah pantang menyerah gitu Oh ya. iyalah. Kayak emang udah cinta banget ya sama taekwondo ya. Soalnya kan anak kadang walaupun kita sakit apapun, tapi kalau kita udah cinta sama organisasi, kita cinta sama eskulnya, itu emang apapun yang terjadi kita pasti tetap lakuin sih. Ya Goji, apa pernah cedera gitu? Pernah lah pasti Mbak kalau cedera itu. Soalnya kan apalagi waktu event di Karanganyar itu UT Pro tahun 2021 pas Covid akhir itu. November itu pas di final tuh, ya alhamdulillah Mbak, untung nggak lewat. Soalnya itu kerasa napas tuh di tenggorokan, udah putih, mata oksigen, langsung kasih oksigen, ya alhamdulillah langsung sadar lah, hampir kolap juga sih sebenarnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah, ikut kayak sesek juga nih. Ngebayanginnya tuh gimana? Walaupun udah pakai alat juga, yang namanya juga Iya. bela diri Mbak, Bener tetep sih. lah sesek, aduh pokoknya Sulit napas gitu ya. Tapi kalian kan tahu juga nih, mengikuti bela diri itu banyak banget resikonya. Terus apa yang menginspirasi kalian tuh bisa tetap ikut maju gitu, kayak tetap nggak mau pantang mundur gitu, nggak mau nengok ke belakang yang lihat yang buruk-buruknya gitu. Tapi walaupun udah kena buruknya, tetap aja diterabas. Itu apa yang menginspirasi kalian? Ada panutan kah gitu? Panutan sih banyak, tapi kalau untuk menginspirasi sih bukan, nggak ada sih sebenarnya. Tapi emang udah basicnya aja. Emang udah cinta banget sama Udah cinta taekwondo ya. itu ya. Udah nggak bisa Emang dirubah. Bener sih, kalau udah cinta banget kayak udah ngerasa ini udah dari diri gue nih, udah jati diri gue nih, nggak bisa gue tinggalin. Udah jadi bagian hidup lah ya. Iya, udah kayak sehari-hari lah. Udah klop banget sama taekwondo tuh. Kalian kan taekwondo, kalian juga pasti kalian sering latihan dong. Sering. Nah, kalian juga sekolah nih. Gimana cara kalian tuh ngatur waktu untuk ke sekolah dan sama latihan di taekwondo ini atau bela diri? Kalian tuh bagi waktu untuk sekolah gimana? Bagi waktu untuk ke bela diri itu gimana? Sempet-sempetin sih di latihan. Ya kan kita sekolahnya tahu kan sekarang tuh full day, pulangnya sore gitu. Apakah kalian habis pulang sekolah kalian langsung latihan atau hari Minggunya atau hari Sabtunya gitu? kalau saya sih alhamdulillah kan kebetulan latihannya malam tuh Mbak. Itu Oh. seminggu 5 kali. Tapi 5 ada kali? yang pagi, malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, Sabtu siang, sama Minggu pagi. Oh, malam Jumat enggak? Malam apa? Nambah nanti itu. Malam Selasanya itu yang bisa dibilang capek Mbak. Oh ya, kita kan habis nge-lab ya kan? Senin Selasa kita bener. ketemu OTK, ketemu yang lain Wah itu Aduh, berat. capek, tapi ya udahlah nikmatin. Iya. Tapi terus apa ya, latihan itu sambil ngeluapin emosi kalian gak sih? Kayak kalian ada masalah gitu, kalian tuh luapinnya di latihan gitu, sering gak sih? Sering. Makanya kawannya itu juga ya kayak dendam pribadi lah kalau kita lagi. Oh, kalau pasangan ada kayak itu kan, gitu ya? Kita kan pasti latihan pasangan tuh biasanya bukan pasangan laki perempuan, bukan Iya. laki-laki gitu. Iya. Itu wah itu Ya udah hajar di situ pokoknya. Luapin pokoknya di situ. itu yang kerasa ya, yang buat tidur enak tuh yang capek badan tidurnya Terus nyenyak gitu, bener. paling pugi. Kalau boleh tahu, ada nggak nih guru SMTI yang emang kayak ngedorong banget gitu untuk anak taekwondo ini berprestasi atau ngajarin gitu? Pastinya ada sih. Ada. Yang Iya, paling mendukung kami atau jadi naungan kami itu ya tentu Pak Adit, Wih, Wih, Pak Adit. Pak Adit lovers. terfavorit. Jadi, Iya, dia hebat lah gurunya. Kayak dia ngebantu kami dari yang nggak cuma di sini doang latihan, terus dicariin channel buat latihan ke
ketemu orang Natar segala macam, dia yang bantu kami nganter, ngasih suplai makanan atau apa. Berarti dia super system banget ya. Iya, itu guru terdekat. Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Love you. Oh iya, tadi di Taekwondo SMT ini kan apa namanya, THC. Siapa tahu nih teman-teman kita tuh yang belum punya eskul mau join di THC. Gimana sih kira-kira persyaratannya masuk di THC? Gampang, hubungi WA yang tertera di bawah. Oke, nanti tertera ini ya WA-nya Bang Rey. Boleh, tertera sih. Boleh. Atas nama Bang Rey. Oke, nanti dicantumin. Atau IG. IG? IG-nya Iya, boleh, THC ada juga kan? Ada IG THC ada. Oke. THC sih. Jaya. Apa Jaya apa Pura? Jaya. Oh, Jaya. Kalau boleh tahu kesibukannya selama libur ini apa, latihan terus kah atau healing, jalan-jalan? Ya kalau aslinya kalau misalnya di klub kita udah libur ya, tapi ya tetap jaga fisik lah, walaupun kita nggak latihan di klub tapi fisik kita harus dijaga, karena ya namanya bela diri, kita juga butuh tenaga yang ekstra bisa dibilang ya kayak ya gitulah pokoknya. Ya nggak boleh turun. Nggak boleh. Jaga berat badan juga sebenarnya kita, soalnya kalau misalnya berat kita nggak sesuai andar Nggak bisa ikut. bukan nggak bisa ikut, agak berat juga kita Lawan. Di kitanya? Nah, di kitanya. Sulit. Berarti emang harus lawan yang standar sama kalian. Iya, berat badan. Makanya kita jaga berat badan juga, ya lari. Ya, paling nggak lari aja Pak, lari pagi, lari sore. Gila, push up. Jogging. Jogging. lah. Itu paling sering. Jogging nggak paling sering. Paling sering. Itu rutin nggak kalau jogging-jogging kayak gitu? Kalau saya sih tergantung niat. Tergantung lagi mood-moodan, Iya. bener, mood-moodan. Karena ini kan lagi libur, habis lomba capek ya. Iya, istirahat dulu. Agak banyak istirahatnya daripada joggingnya. Tapi tetap dijaga. Iya. Makanan harus 4 sehat 5 sempurna. Wajib. Wajib makan sayur-sayuran, Gorengan. vegetarian. Gorengan muda dong. Betul. Betul, karena sangat menggoda sekali. Iya. Tempe protein ya. Iya, tempe. Tempe protein, bakwan ada sayuran. Iya, itu maksud- Bener. Udah lengkap emang gorengan Budodo itu ya. Iya, iya. Minta ya satunya. Satu minta. Kayak sa? Jangan dia tuh kayaknya. Kesibukan sehari-hari saat liburan. Healing. Nggak beda jauh sih, paling banyak istirahat juga sekarang itu daripada latihan, tapi tetap jaga fisik kayak gitu, karena takut ya namanya nggak tahu kan, kadangan di jalanan mau di mana nanti ada masalah bagaimana, kalau fisiknya nggak kejaga kita yang ini nanti Kita yang repot. sendiri. Iya benar. Tetap jaga kesehatan juga. Untung kita sekarang udah endemi ya, bukan pandemi lagi. Udah. Kan dari tadi kalian udah sharing nih. Mungkin Bang Rey, Ryosa, Goji punya pesan buat teman-teman. Siapa tahu bisa Iya. inspirasi teman-teman CO2pedia. Setelah habis ini kan nanti taekwondo langsung rame. Tuh. Ya kalau pesan sih, kalau kalian emang suka berantem gitu kan ya, emang doyannya ribut ya, mending taekwondo aja. Itu kita adain latihan Sabtu Minggu, itu kita latihan fisik, dari teknik, dari kirurgi, dari fight, itu kita ada di situ semua. Jadi kalau ada yang doyan berantem dah taekwondo Join aja. solusinya. Iya. Joy. Kita buat halal berantem itu Di ya. TCH nih. Iya. THC. THC. Apa tuh kepanjangnya? Taekwondo Harper Club. Wih, keren. Oke. Kita kan pasti punya harapan gak sih buat diri sendiri dengan kalian yang mengikuti dan terjun ke dunia bela diri. Kalian punya nggak harapan buat diri kalian tuh untuk kedepannya gimana? Mau jadi petarung yang kayak di TV-TV gitu kah? Atau mau jadi atlet kah? Gitu. Jadi Yosa? Buat mimpi sekarang kalau bisa masuk ke PON sih. Amin. Bang Rey? Ya, kalau saya sih ya semoga sampai tua nanti saya masih bisa berjalan di Taekwondo. taekwondo ini, bela diri ini, mau dimanapun, mau di kickboxing atau apa, Tetep ya di pengen di jalan. jalan ini. Goji? Ya kalau kedepannya sih pengennya ya ikut, masih tetap di taekwondo, nggak
nggak jangan, kalau bisa jangan sampai kehalang karena apa-apa ya. Udahlah, maju aja lah, taekwondo aja lah. Taekwondo juara. Juara, oke. Nah, mungkin kita udah sharing-sharing nih. Mungkin cukup sampai di sini aja sharing-sharing kita. Siapa tahu nanti kita akan ketemu lagi di ruangan ini atau mungkin di ruangan sebelah yang non formalnya. Siapa tahu nanti kesini lagi udah nambah lagi kan. J10 gitu ya. Udah nanti jalannya sampai kayak gini nih saking beratnya. Ini agak berat dikit. Gak apa-apa nambah berat gitu kan. Kalau ini keberatan bonus. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Pokoknya buat teman-teman SMTI tetap semangat, pantang menyerah. Apapun yang kalian lakukan itu adalah pokoknya ikutin aja yang kalian sukai, yang bikin diri kalian tuh tertarik dan kalian minati. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, mungkin datang bisa berkali-kali. Cuman yang namanya takdir sama bonus kehidupan itu jarang. Jadi ikutin aja alurnya, siapa tahu kalian tuh bisa dapet kayak Kakak-kakak yang ada di prestasi. sini. Jadi intinya walaupun kalian sibuk sekolah, nggak menghalangi kalian untuk berprestasi di non akademik ya, betul. Tapi akademik jangan dilupakan, tetap nomor 1. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.